Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan sekali lagi kita kali ini bakalan ngomongin soal Marvel Cinematic Universe alias MCU. Kemarin gue udah nge-review The Marvels yang ya nggak mengecewakan, fun walaupun mungkin oke, that's it. Nah habis itu Jumat kemarin Loki season 2 akhirnya ngerilis episode ke-6-nya alias episode terakhir. Dan wow, buat gue nih adalah cerita multiverse terbaik dari MCU so far ya. Nggak tahu nanti kedepannya misal Deadpool 3 atau Avengers Secret Wars tuh lebih keren, semoga sih. Tapi so far sampai saat ini Loki season 2 ini adalah cerita multiverse MCU yang terbaik. Spider-Man No Way Home itu emang bersejarah bisa gabungin trio Spider-Man dari 3 universe berbeda. Terus Multiverse of Madness itu unik dengan sentuhan horornya. Dan The Marvels kemarin terakhir itu punya mid credit scene yang wow, mind blowing banget dan game changer. Tapi di Loki season 2 ini untuk pertama kalinya multiverse ya. Konsep multiverse tuh bener-bener dieksplor. Mau itu dari sisi teknisnya, cara kerjanya gimana, sampai dampak emosional yang dialami karakter, yaitu semua dieksplor, semua dibahas. Tapi sebelumnya seperti biasa gue mau nyapa dulu teman-teman member dari Tier Bestie dan La Familia yang udah mau menyisihkan sebagian hartanya sebagai upeti demi kemaslahatan channel yang sederhana ini. Semoga rezeki lo semua ngalir terus, amin. Nah Loki season 2 ini ceritanya ngelanjutin langsung dari ending season pertamanya, yaitu setelah Sylvie ngebunuh He Who Remains, dan Loki di sini mendadak ngalamin fenomena time slipping yang bikin dia secara random tuh pindah-pindah antar timeline. Buat ngatasin masalah itu, Loki dan Mobius minta bantuan Ouroboros, teknisi TVA yang diperanin sama Ke Huy Quan. Dan dari situ kita kemudian bakal diajak melihat konflik yang intinya tuh mempertanyakan nih, multiverse yang terus berkembang ini, yang terus bertambah cabangnya ini harus diapain. Ya dibanding season pertama, Loki season 2 ini emang kayak tadi gue bilang ya, nge-explore konsep multiverse secara lebih jauh gitu. Gampangnya nih, kalau season pertama tuh kita masih sebatas diajak bersenang-senang, jalan-jalan gitulah, jalan-jalan ngelihat timeline yang beda-beda dengan variannya yang macem-macem, dan itu fun, itu ringan, sambil sesekali diajak ngelihat, ini ternyata kayak gini toh cara kerjanya multiverse, TVA dan segala macam. Nah di season kedua ini fokusnya lebih ke arah proses belajar secara lebih mendetail soal how it works, gimana multiverse tuh bekerja. Makanya ceritanya tuh otomatis jadi lebih kompleks. Apalagi karena kayak yang sering terjadi ya di kebanyakan produk MCU, skripnya tuh kadang kesusahan buat ngejabarin semua hal yang ada elemen science fiction, entah apapun itu, terutama soal multiverse tuh secara rapi dan gampang dimengerti sama penonton awam. Kadang scriptwriternya tuh kayak bingung sendiri, bentar ini harus apa, terus ini harus gue tambal plot hole-nya dengan rules seperti apa. Nah itu kadang agak tumpang tindih lah. Makanya saran gue sih, sebelum lu nonton season 2, lu tonton lagi season pertama. Gak panjang gitu kan, cuma 6 episode, per episodenya cuma sekitar 50-an menit, gak banyak menyita waktu lah. Rewatch dulu season 1 pertama itu buat nyegarin ingatan lo soal world buildingnya, karena di season 2 ini world building season 1 bener-bener kepake. Soal multiverse, soal TVA, orang-orangnya itu semuanya kepake dan gak dijelasin ulang ya. Jadi buat menyegarkan ingatan lo, mungkin kalau misalkan lo sempet tonton dulu season 1. Dan yang kedua, alasan gue nyaranin lo nonton season 1 lagi, karena sebenarnya 2 season series Loki ini adalah satu bagian gitu. Daripada satu cerita yang dikasih sequel, 2 season Loki ini lebih kayak part 1 part 2 yang mirip-mirip sama Infinity War terus Endgame gitulah. Satu part besar yang kemudian dipecah jadi 2, dan itu bikin season pertamanya makin kuat buat gue. Karena gini loh, gue suka season 1, suka banget, fun banget sampai episode finalnya. Itu loh, episode finalnya pas kemudian He Who Remains nongol, itu kerasa draggy banget karena ya deliverynya Jonathan Majors. Itu sih sebenarnya permasalahan gue sama Majors, di luar kasus-kasus dia yang ya begitulah, lo tahu semuanya lah. Permasalahan gue sama Jonathan Majors itu termasuk di Quantumania juga adalah delivery dia gitu. Kayak dia trying too hard untuk, wah ini gue adalah aktor yang keren, sampai lupa kadang kalau dia tuh lagi ada di produk MCU yang harusnya fun, dia lupa sisi fun itu. Jadinya waduh draggy banget. Ya lu bandingin cara deliverynya He Who Remains di season 1 sama di season 2 episode berapa tuh, episode 5 kalau nggak salah. Pas si Ke Huy Quan itu ngejelasin ya tetek bengeknya multiverse yang rumit. Tapi gue gak ngerasa bosen atau aduh ini gak kelar-kelar, karena deliverynya si Ke Huy Quan tuh fun, bikin gue betah di saat gue dengerin He Who Remains tuh. Itu setelah semua episode yang fun, tiba-tiba orang ini nongol terus ngomong sendiri, asik sendiri, bosen. Aduh, gue jadi ngerasa gitu pada saat nonton season 1 ya lah, ini final yang mestinya climax kenapa malah jadi ngebosenin. Makanya gue gak nge-rate Loki season 1 setinggi itu. Gue suka banget episode 1 sampai 5, tapi
kemudian ending kan penting ya. Nah episode 6-nya tuh aduh bener-bener let down. Nah tapi menariknya nih setelah season 2 gue jadi bisa menerima apa yang tadi gue rasa sebagai kekurangan season 1 loh. Karena 2 seasonnya itu adalah kayak tadi gue bilang ya, bagian dari satu cerita yang utuh. Pertemuan Loki, Sylvie sama He Who Remains di final season 1 itu jadinya bukan climax, bukan final, tapi midpoint. Ibarat di film panjang tuh ya second act lah. Makanya gue gak mempermasalahkan lagi kalau kerasanya anti klimaks, karena emang bukan klimaks, bukan ending. Itu adalah midpoint, titik tengah. Di luar itu Loki ini jadi series pertama MCU yang gue lihat stake-nya tuh kerasa gede banget gitu. Stake-nya, skalanya itu gede. Series MCU kan skalanya cenderung gak sebesar film ya. Wajar sih, wajar. Series itu skalanya lebih kecil daripada film, itu hal yang wajar. Even WandaVision itu yang kelihatan epic pun sebenarnya lokal banget ya. Cuma di satu kota gitu. Nah Loki ini beda, dia tuh skalanya gede. Ngingetin sama duo Infinity War Endgame. Bahkan kalau dibandingin sama Infinity War Endgame, Loki ini juga punya sesuatu yang bisa menandingi blip. Kalau Infinity War kan jagoannya pada ngeblip, berubah jadi debu, dan itu iconic, haunting banget. Nah Loki ini punya saingannya nih, punya sesuatu yang mirip sama blip tapi dalam bentuk yang beda, yang buat gue tuh lebih serem, lebih disturbing. Tapi part terbaik dari elemen multiverse-nya tuh buat gue adalah gimana multiverse itu bukan cuma gimmick, bukan cuma alat buat ada cameo, ada crossover karakter, enggak, tapi bener-bener ngebantu pengembangan karakternya si Loki. Karena konflik soal multiverse tadi tuh munculin banyak konsekuensi, dilema moral yang itu akhirnya jadi katalis gitu lah, penyebab asal muasal dari karakternya Loki itu berproses. Multiverse-nya ngebantu karakternya berproses, itu aja udah poin plus yang gede banget. Karena begitu series ini tamat, gue langsung mikir, anjir, dulu ini orang nih di karakter ini nih cuman Gods of Mischief biasa yang iri sama saudaranya dan akhirnya nyerang New York. Dan di situ dia dipermaluin sama Hulk. Dan di sini setelah Loki tamat, dia jadi OP gitu, overpowered, jadi anti-hero yang gak egois dan berperan penting buat ngejaga multiverse. Gua wow, what a journey man. Series ini berhasil bikin Loki yang sebelum-sebelumnya juga udah well written ya, udah memorable banget, apalagi karena aktingnya Tom Hiddleston. Tapi di series ini kalau buat gue personal, Loki berhasil jadi karakter MCU favorit gue, paling keren. Karena gini, oke, ada karakter MCU lain yang berproses ya, nggak cuman Loki karakter MCU yang berproses. MCU udah dari tahun 2008, otomatis karakter yang nongol di banyak film tuh pasti udah berproses. Captain America berubah dari dulu adalah patriotik, terus berubah jadi nomad yang lebih humanis, yang nggak lagi terlalu percaya sama sistem negara. Iron Man dari yang playboy, yang egois, kemudian jadi hero yang mengorbankan dirinya. Semua banyak yang berproses, tapi nggak ada yang prosesnya tuh sejauh Loki. Karena kayak yang berkali-kali disebut di season 2 ini ya, Loki tuh orangnya egois, nggak mau sendirian, menutupi keegoisan itu dengan perkataan gue tuh cuman pengen menyelamatkan TVA, gue pengen menyelamatkan orang-orang. Nah tapi sebenarnya itu cuman kedok, karena dia tuh egois gitu. Kedok yang dia sendiri bukan bukan tipuan, tapi lebih ke arah dia denial kalau diri gue adalah orang yang egois, gue cuman nggak mau sendiri. Nah tapi akhirnya dia tuh mau ngebuang semua ego tadi, semua dibuang demi kepentingan orang lain, bukan cuman orang lain temannya ya, bukan cuman orang-orang terdekatnya, bukan cuman the whole universe, tapi the whole multiverse. Dan satu lagi yang keren nih, sebenarnya karakter Loki itu bukan bener-bener berubah total loh, nggak kemudian dia berubah dari karakter yang A jadi karakter Z tuh nggak. Dia sebatas berdamai sama dirinya sendiri, dia berdamai sama dosa dia di New York dulu, dia berdamai sama ketakutan dia berdamai sama kekurangan dia, dan dia berdamai sama status dia sebagai dewa yang dibebani oleh glorious purpose. Nah itu makanya judul season 2 episode 6 sama season 1 episode 1 tuh sama ya, karena ceritanya itu semua akhirnya comes in full circle. Ini bukan soal orang yang berubah, tapi orang yang berdamai sama origin dia. I love it. Kalau skor buat Loki season 2, wah 8 dari 10 lah, 8 dari 10. Ini top. Kalau misalkan lu masih ragu buat nonton karena mungkin lu ngerasa wah belakangan nih MCU agak turun, tonton lah. Misal lu udah nonton season 1, kayak tadi gue saranin ya, rewatch dulu misalkan lu sempet, baru nonton season 2. Kalau lu belum nonton season 1, sempetin tonton. Langsung maraton plus season 2. Worthy. Dan buat yang udah nonton juga bisa share opini lu, review lu di kolom komentar. Terus mungkin lu bisa juga membagikan teori ini, teori-teori tentang ini nanti
apa ya yang terjadi setelah Loki nih? Setelah ending Loki season 2 yang seperti itu, jangan spoiler tapi ya, yang seperti itu kira-kira seperti apa nanti dampaknya ke MCU ke depannya? Bisa juga lo bagiin teori lo di kolom komentar. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan misal pengen membantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya bisa lewat berbagai cara. Ada Super Thanks, ada Saweria, dan ada join membership sesuai dengan tier yang kalian suka. Oke, kalau begitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.